Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi bersama saya, Mas Vincent. Nah, di video kali ini, di tutorial kali ini, saya lagi menangani kulkas satu pintu untuk merek di sini merek Sanyo. Dan untuk kendalanya kulkas satu pintu ini dia nggak bisa dingin, teman-teman ya. Dan sebelumnya di sini untuk kulkas satu pintu ini pernah diservis ya. Jadi pernah diservis, ini teman-teman bisa lihat. Nah, di bagian belakang di sini sudah pernah diganti dengan kondensor ya. Jadi kondensor luar di sini dia memakai kondensor 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi kondensornya 6. Nah, kemudian di sini juga di bagian mesin kompresor ya. Di bagian mesin kompresor di sini sudah dibelah ya. Kemungkinan besar di sini kompresornya itu rusak ya dulu mungkin, karena ini bukan bawaan dari mesin kompresor. Oh, jadi bukan bawaan dari mesin kulkas ya. Jadi ini ada pergantian mesin kompresor, tapi ini pergantiannya di sini sudah dibelah. Nah, di bagian mesin kompresor sebenarnya di sini meskipun mau dibelah, mau seperti apa, diperbaiki itu nggak ada masalah. Yang penting kompresinya itu masih bagus ya. Jadi kompresinya masih bagus. Dan di sini saya lihat untuk filter di sini sudah diganti ya. Jadi pernah diganti juga. Nah, selang berapa minggu gitu setelah pergantian mesin kompresor dan kondensor dia nggak dingin lagi teman-teman ya. Nah, ini saya mencatatkan bahwa masih ada kebocoran di bagian saluran pipa kulkas. Nah, yang saya sebutkan tadi pipa-pipa kulkas itu seperti ini nih yang menuju kondensor, kemudian yang menuju ke evaporator semuanya ya. Baik itu di bagian evaporator di sini. Nah, di sini saya melihat di bagian evaporator di sini mengalami korosi. Ya, di bagian evaporator di sini korosi ya. Nah, tanda-tanda atau ciri-ciri dari evaporator korosi seperti ini itu biasanya ada bintik-bintik ya. Jadi di bagian sini tuh ada bintik-bintik sehingga di saat pengisian freon setelah beberapa hari kemudian dia akan bocor halus ya. Nah, biasanya itu ditandai dengan oli. Kalau misalkan bocor itu biasanya ditandai dengan oli dengan kondisi kulkas ini hidup. Kalau misalkan nggak hidup nggak bakalan keluar oli ya. Jadi ada kendala. Nah, jika sudah diisi freon terus diganti mesin kompresor kemudian diganti kondensor juga, itu biasanya tanda-tandanya seperti ini. Biasanya itu kan setelah kita servis ya, itu bunga es full ya, bunga esnya full. Kemudian selang beberapa hari itu lambat laun semakin berkurang bunga esnya yang ada di evaporator ini, semakin berkurang dan kemudian nggak dingin sama sekali. Nah, ini ya, jadi perlu teman-teman waspadai kalau misalkan ada evaporator yang memang kondisinya sudah tidak memungkinkan ya dan harus ganti ya. Nah, itu teman-teman ganti aja. Kalau misalkan nggak diganti seperti ini percuma ya teman-teman ya. Jadi percuma mau buang-buang duit juga gitu. Jadi setelah diperbaiki nanti kembali kambuh lagi, nggak dingin lagi. Jadi saran saya mendingan diganti aja kalau misalkan ada di bagian evaporator ini korosi. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Nah, di sini juga teman-teman perlu ketahui. Nah, di bagian kondensor ya, di sini kan kondensornya dia memakai 6U ya, artinya 6 jalar, yaitu ini 1 2 3 4 5 6. Nah, ini 6U ya. Ada yang nyebut 6 jalar atau 6U. Nah, ini jangan terlalu sedikit teman-teman ya. Jadi jangan terlalu sedikit. Minimal tuh kalau kulkas satu pintu itu dia memakai 8. Jangan memakai 6. Nanti kalau misalkan memakai 6,
filter ini dia terlalu over, jadi terlalu panas banget untuk filternya. Kemudian di bagian pipa kapiler juga terlalu panas. Nah, di sini juga perlu teman-teman ketahui, panjang dari pipa kapiler itu jangan sampai dipotong ya, dipotong sampai 10 cm, karena sudah ada ukurannya teman-teman ya, untuk kulkas satu pintu berapa panjang diameternya. Nah, ini saya melihat bahwa panjang dari pipa kapiler ini sudah dipotong ya, jadi sudah dipotong kemudian dibuatkan seperti ini, ditambahin buat pemakuman ya, jadi buat pemakuman. Jadi saya sarankan jangan terlalu banyak banget potong yang namanya pipa kapiler teman-teman. Oke, jadi untuk tutorial kali ini mungkin itu aja ya info dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, baik itu pemula. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.